Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang soal-soal logaritma. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Hitunglah. Buka kurung 5 log 10 tutup kurung pangkat 2 dikurang buka kurung 5 log 2 tutup kurung pangkat 2 per 5 log akar 20. Sekarang perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Sama dengan buka kurung 5 log. Nah, sekarang angka 10 kita rubah ke dalam bentuk perkalian, yaitu menjadi 5 dikali 2. Tutup kurung pangkat 2 dikurang buka kurung 5 log 2 tutup kurung pangkat 2 per, perhatikan untuk angka bagian bawah, 5 log, angka 20 juga kita rubah ke dalam bentuk perkalian dua angka, yaitu menjadi 5 dikali 4. Dan bentuk akar, kalau kita rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat, maka dia akan menjadi pangkat setengah. Lanjut, sama dengan, nah, bentuk 5 log 5 kali 2. Jika kita jabarkan sesuai dengan salah satu sifat dari logaritma, maka sekarang dia akan menjadi, buka kurung, 5 log 5. Oke, angka yang pertama. Lalu tanda kali sini berubah menjadi tambah. Ditambahkan dengan 5 log 2. Tutup kurung pangkat 2. Dikurang buka kurung 5 log 2 tutup kurung pangkat 2. Per di bawahnya, perhatikan bentuk angka bagian bawah. Pangkat setengah di sini, sesuai dengan sifat dari logaritma, boleh kita pindahkan ke depannya sini. 1 per 2, lalu 5 log 5 kali 4. Kita jabarkan sama seperti bagian atas tadi, maka dia akan menjadi, buka kurung, 5 log 5 ditambah dengan 5 log 4, tutup kurung. Sama dengan, buka kurung, 5 log 5. Nah, jika bagian atas ini sama angkanya dengan bagian bawah sini, maka hasilnya sama dengan 1. Ditambah 5 log 2 tutup kurung pangkat 2 dikurang buka kurung 5 log 2 tutup kurung pangkat 2 per di bawahnya setengah buka kurung 5 log 5 sama seperti bagian atas tadi. Angka di atas ini dengan angka di bawahnya sama, maka hasilnya sama dengan 1. Lalu ditambah 5 log 4 boleh kita rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu menjadi 2 pangkat 2. Tutup kurung. Sama dengan, nah, untuk bagian atasnya sini. Mungkin rekan-rekan masih ingat dengan salah satu sifat dari pemfaktoran. Jika bentuknya A kuadrat dikurang B kuadrat, maka kalau difaktorkan, dia akan menjadi bentuk A tambah B dikali A kurang B. Kita misalkan angka di depannya sini sebagai A dan di sebelahnya sebagai B. Tinggal kita ikuti penjabaran sini. Maka jadinya itu 1 ditambah 5 log 2 ditambahkan dengan B. B yang angka di sebelahnya, yaitu 5 log 2. Tutup kurung dikali dengan A kurang B. A-nya tadi 1 ditambah 5 log 2 dikurangkan dengan B. B-nya 5 log 2. Tutup kurung per di bawahnya. Perhatikan di sini. Setengah buka kurung 1 ditambah. Pangkat 2 di sini. Oke, sama dengan pangkat setengah tadi. Boleh kita pindahkan ke angka di depannya sini. Oke, maka dia akan menjadi 2 dikali 5 log 2, tutup kurung.
Kita sambung di sebelahnya. Sama dengan buka kurung 1 ditambah 5 log 2 ditambah 5 log 2. Maka hasilnya sama dengan 2, 5 log 2. Tutup kurung dikali 1 lalu 5 log 2 dikurang dengan 5 log 2. Maka hasilnya sama dengan 0. Maka yang tinggal itu angka 1 saja. Per di bawahnya setengah buka kurung 1 ditambah 2 dikali 5 log 2. Tutup kurung sama dengan. Nah, sekarang perhatikan bagian atas dan bagian bawah. Kalau kita lihat ada bentuk yang sama. Ini dan ini kita coret. Kenapa kita coret? Karena dia sama-sama habis dibagi. Maka yang tinggal di atas ada angka 1 dan di bawah ada angka setengah. Dan 1 dibagi setengah hasilnya sama dengan 2. Dan seperti ini cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut. Biar benar-benar paham. Sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 2. Buka kurung 5 log 3 dikali 9 log akar 125 dikali 5 log 25 per 2 log 16 dikurang 2 log 4 tutup kurung pangkat 2. Sekarang perhatikan cara penyelesaiannya. Ini sangat mudah sekali. Buka kurung besar. 5 log 3 dikali. Nah, angka 9, kalau kita rubah ke dalam bilangan berpangkat, maka dia akan menjadi 3 pangkat 2. Lalu log angka 125. Nilainya sama dengan 5 pangkat 3. Dan bentuk akar, jika kita rubah ke dalam bilangan berpangkat, maka dia akan menjadi pangkat setengah. Lalu dikali 5 log 25, nilainya sama dengan 5 pangkat 2. Lanjut, per di bawahnya. Nah, untuk angka bagian bawah, sesuai dengan salah satu sifat dari logaritma. Jika bentuk depannya sama, di sini dia 2 log 2 log, lalu dia dikurang. Maka untuk angka bagian depannya di sini, dia dibagi. Sehingga sekarang dia akan menjadi 2 log. Buka kurung 16 dibagi 4. Tutup kurung. Tutup kurung yang besar, jangan lupa pangkat 2. Selanjutnya, sama dengan buka kurung besar. 5 log 3, oke, dikali 3 pangkat 2 log 5. Lalu perhatikan bagian pangkatnya, pangkat 3 dikali pangkat setengah. Maka hasilnya sama dengan pangkat 3 per 2. Lalu dikali 5 log 5 pangkat 2. Oke, per di bawahnya. 2 log 16 dibagi 4, hasilnya 4. Tutup kurung, jangan lupa pangkat 2. Sama dengan, buka kurung lagi, 5 log 3. Sekarang perhatikan bentuk bagian tengah sini. Mungkin sobat-sobat masih ingat dengan salah satu sifat dari logaritma. Jika bentuknya A pangkat N, lalu log B pangkat M, itu nilainya sama dengan M yang berasal dari pangkat di sini, dibagi dengan N berasal dari pangkat di atas ini, baru setelah itu dikalikan dengan A log B. Sehingga bentuk tengah sini dia akan menjadi pangkat 3 per 2 yang berasal dari sini dibagi dengan pangkat yang ada di atas sini, yaitu dibagi 2. Baru setelah itu dikalikan dengan 3 log 5. Lalu dikali 5 log 5. Perhatikan angka di atas dan angka bagian bawah sama, maka hasilnya yaitu bagian pangkat di atas sini, yaitu angka 2. Lalu dikalikan dengan 2. Per di bawahnya 2 log 4 nilainya sama dengan 2 pangkat 2. Tutup kurung, jangan lupa pangkat 2. Sama dengan, perhatikan kelanjutannya.
Untuk angka 3 per 2 dibagi 2, ini boleh kita pindahkan ke bagian paling depan sini. Namun sebelum itu ada baiknya kita kalikan terlebih dahulu. 2 di sini dengan 2 di bawah sini dia sama-sama habis dibagi. Maka angka yang tinggal, buka kurung, 3 per 2 kita pindahkan ke paling depan. Oke. Maka yang tinggal yaitu ada 5 log 3 dikali 3 log 5. Per di bawahnya 2 log 2 pangkat 2. Angka di atas dan angka bagian bawah sama. Maka untuk hasilnya yaitu bagian pangkat di atas ini, yaitu angka 2. Per di bawahnya, tutup kurung pangkat 2. Sama dengan, buka kurung lagi, 3 per 2 dikali. Nah, sesuai dengan salah satu sifat dari perkalian logaritma. Jika angka bagian tengahnya sini sama, maka yang diambil yaitu angka di awal dan angka di akhir. Maka di sini bentuknya 5 log. Angka terakhir yaitu 5 per di bawahnya 2 tutup kurung pangkat 2. Sama dengan buka kurung 3 per 2 dikali 5 log 5. Itu hasilnya sama dengan 1 per di bawahnya 2 tutup kurung pangkat 2. Sama dengan 3 per 2 dikali 1, maka hasilnya tetap 3 per 2. Lalu dia dibagi 2. Berapa hasilnya? 3 per 2 dibagi 2. Hasilnya yaitu 3 per 4 tutup kurung, jangan lupa dikuadratkan. Nah, terakhir. 3 kuadrat hasilnya 9 dan 4 kuadrat, 4 kuadrat hasilnya 16 dan ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut. Biar benar-benar paham, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3. 3 log 25 dikali 5 log 81 dikurang 4 log 2 per 3 log 36 dikurang 3 log 4. Sama dengan, perhatikan cara penyelesaiannya. Ini sangat mudah sekali. 3 log 25 nilainya sama dengan 5 pangkat 2. Lalu dikali 5 log 81 nilainya sama dengan 3 pangkat 4. Lalu dikurang 4 di sini nilainya sama dengan 2 pangkat 2. Baru setelah itu log 2. Per di bawahnya, perhatikan bentuk angka bagian bawah. Sama seperti soal yang nomor 2 tadi. Jika bentuk bagian depannya sama, kalau di sini 3 log, lalu dia dikurang, maka untuk angka bagian depannya di sini, dia dibagi. 3 log, buka kurung, 36 dibagi 4. Tutup kurung. Sama dengan. Nah, untuk bagian depan, mungkin rekan-rekan masih ingat dengan salah satu sifat dari logaritma. Pangkat 2 di sini boleh kita pindahkan ke paling depannya sini. 2. Selanjutnya, pangkat 4 di sini juga boleh kita pindahkan ke angka paling depan di sini. 4. Baru setelah itu dikalikan dengan 3 log 5. Lalu dikalikan lagi dengan 5 log 3. Dikurang 2 di sini itu sebenarnya ada pangkat 1, tapi dia tidak ditulis. Maka kelanjutan dari bentuk yang ini sama seperti soal yang nomor 2 tadi, bagian tengah. Pangkat 1 di sini dibagi dengan pangkat 2 di atas sini. Kita letakkan di paling depannya. 1 per 2. Baru setelah itu kita kalikan dengan 2 log 2. Per di bawahnya. 3 log 36 dibagi 4 hasilnya 9. Sama dengan 2 dikali 4 hasilnya 8. Dikali, perhatikan bentuk perkalian logaritma. 3 log 5 dikali 5 log 3. Jika bentuk perkalian angka tengahnya sama, maka yang kita ambil yaitu angka awal dan angka akhir. Itu sifat dari logaritma. Sehingga di sini kita tulis 3 log 3 dikurang 1 per 2 dikali 2 log 2. Angka di atas dan angka di bawah sama. Maka nilainya sama dengan 1. Oke. Per di bawahnya. 3 log 9 nilainya sama dengan 3 pangkat 2. Kita sambung di sebelahnya. Sama dengan 8. Lalu 3 log 3. Angka di atas dan angka di bawahnya sama. Maka nilainya sama dengan 1.
dikurang setengah atau 1/2 dikali 1. Hasilnya tetap 1/2. Per di bawahnya. 3 log 3. Angka di atas dan angka di bawahnya sama. Maka untuk hasilnya yaitu bagian pangkat atas ini. Yaitu angka 2. Sama dengan 8 dikali 1 hasilnya 8. Lalu dikurang 1/2 lalu dibagi 2. Sama dengan 8 dikurang setengah. Gunakan trik kali silang. 2 kali 8 hasilnya 16. Maka sini 16 dikurangkan dengan 1. Oke. Per di bawahnya 2 yang di sini. Baru per yang besar, yaitu angka 2 di bawahnya. Sama dengan 16 dikurang 1, hasilnya 15. Lalu per 2. Nah, ingat salah satu sifat dari pembagian pecahan. Oke, rumus dari pembagian pecahan biasa. Tanda per berubah menjadi tanda kali. Yang tadinya 2 saja, sekarang menjadi 1/2. Lalu langkah terakhir. 15 dikali 1 hasilnya tetap 15. Per di bawahnya 2 kali 2 hasilnya 4. Dan ini dia jawaban akhirnya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut. Biar benar-benar paham, sekarang silakan kerjakan latihan soal berikut ini. Nah, semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.